Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal wujuda wa arsala nabiyyina wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil insi wal jin. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menjadikan indah segala wujud, yang telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah pada sebaik-baik makhluk Muhammad, semua keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang berbuat sebaik kebaikan sampai akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul keadaan dan bentuk manusia ketika dibangkitkan dari kubur. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Surat An-Naba ayat 18. Maka Rasulullah SAW menangis setelah mendengar pertanyaan yang seperti itu. Kemudian beliau bersabda, wahai orang yang bertanya, kamu telah menanyakan suatu perkara yang sangat besar. Pada waktu itu adalah hari kiamat, di mana kaum dan umatku dikumpulkan menjadi 12 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka dikumpulkan dalam bentuk kera, yaitu golongan orang-orang yang sewaktu hidup di dunia suka menfitnah, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Kemudian yang kedua, mereka dikumpulkan dalam bentuk celeng atau babi, yaitu golongan orang-orang yang sewaktu hidup di dunianya suka makan barang haram, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Quran surat Al-Maidah ayat 42. Kemudian yang ketiga, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta dan kebingungan. Mereka juga dikumpulkan dalam keadaan digantung oleh manusia yang lain, yaitu golongan orang-orang yang melampaui batas dalam masalah hukum, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, mereka dikumpulkan dalam keadaan bisu dan tuli, yaitu golongan orang-orang yang suka menyombongkan diri dengan amal perbuatannya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan membangga-banggakan dirinya. Quran surat An-Nisa ayat 44.
Yang kelima, mereka dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan nanah, dan mereka menanam lidahnya, yaitu golongan para ulama yang menyimpang, tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri? Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Yang keenam, mereka dikumpulkan dalam kondisi tubuh dipenuhi luka bakar akibat jilatan api neraka, yaitu golongan orang-orang yang menjadi saksi palsu, bersaksi dengan dusta. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telapak kakinya berada di dahinya, diikatkan pada jambul kepalanya, dan dari tubuhnya selalu mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai, yaitu golongan orang-orang yang sewaktu hidupnya di dunia selalu memperturutkan hawa nafsunya, syahwat dan kelezatan serta keharaman, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang artinya, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Yang kedelapan, mereka dikumpulkan dalam keadaan mabuk dan lisannya keluar dari tengkuknya, yaitu golongan orang-orang yang sewaktu hidup di dunia selalu mencegah hak Allah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Yang kesembilan, mereka dikumpulkan dalam keadaan memakai celak dari tembaga merah, yaitu golongan orang-orang yang tidak mau menjauhkan diri dari perbuatan ghibah, menggunjing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut: dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ke-10, mereka dikumpulkan dalam keadaan lisannya keluar dari tengkuknya, yaitu golongan orang-orang yang sewaktu hidupnya di dunia suka mengadu domba. Yang ke-11, mereka dikumpulkan di dalam keadaan mabuk, yaitu golongan orang-orang yang sewaktu hidupnya di dunia suka membicarakan perkataan duniawi di dalam masjid, karena masjid adalah merupakan tempat yang hanya untuk dipergunakan untuk beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut: dan sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Jin ayat 18. Yang ke-12, mereka dikumpulkan dalam bentuk celeng atau babi, yaitu golongan orang-orang yang suka memakan barang riba, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat. Quran surat Al-Imran ayat 130. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua apa yang telah saya uraikan tadi. Mudah-mudahan mendapat ilmu, menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang agama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.